Pelajaran geografi. Nah, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Telepon tadi ya. Alhamdulillah kalau misalkan kalian bisa hadir semuanya, jadi ibu bisa enjoy hari ini, mudah-mudahan belajar dengan kalian. Oke? Nah, sebelum itu, ibu senang banget nih, karena ketika ibu masuk, keadaan kelas udah rapi. Ya, karena kalian udah kelas 2, jadi kalian udah paham bahwa kebersihan itu pangkal sebagian dari iman. Betul. Nah, duduknya pun sudah sesuai dengan kelompok masing-masing, di mana satu kelas ini dibentuk menjadi 6 kelompok yang berbeda. Di pembelajaran sebelumnya kita itu belajar tentang persebaran sumber daya alam. Ternyata sumber daya alam itu di Indonesia sangat banyak sekali, mulai dari ujung Aceh sampai ujung Papua, ya. Nah, alhamdulillah hasil nilainya pun sudah keluar dan baik. Nah, berarti sekarang belajarnya apa lagi, Bu? Ke materi selanjutnya, yaitu tentang mitigasi bencana alam. Nah, kenapa sih kita harus belajar tentang mitigasi bencana alam? Tujuannya apa? Ya. Nah, kalian bisa baca di sini ya. Tujuan dari pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini adalah nanti kalian jadi tahu jenis dan karakteristik bencana alam yang ada di Indonesia. Manfaatnya apa, Bu? Kenapa kita harus belajar tentang mitigasi bencana alam? Ada yang tahu? Oke, Ibu kasih tahu kalau misalnya kalian masih belum tahu ya. Masih ingat di pelajaran kelas 1 ya, kita belajar tentang litosfer, ya kan? Bahwa ternyata di Indonesia, di mana negara tempat kita tinggal, itu adalah negara yang rawan bencana. Karena kita dikelilingi oleh 3 pergerakan lempeng bumi. Ya, ada yang masih ingat, masih hafal 3 lempengnya apa aja? Setia, Yuda, boleh? Australia, lempeng Pasifik. Good, pintar. Ya, 3 pergerakan lempeng benua yang besar ini yang memang menyebabkan Indonesia bisa menjadi rawan bencana. Oke, kita lanjutkan. Nah, sebelum kita memulai ke materi inti, Ibu pengen tahu dulu kemampuan awal kalian di materi mitigasi bencana ini, ya. Di sini sih Ibu sudah membuat pretest, ada 5 soal, ya, menggunakan word wall. Silakan kalian klik link ini, ya. Ibu sudah sharekan di grup, ya. Silakan kalian ikuti. Waktunya hanya 5 menit dari sekarang. Oke, ada yang 100 skornya. Oke, Irsyadnya, karena soalnya 5 berarti 100 ya. Good. Ada yang 100 lagi? Iya, bagus. Ada lagi? Bagus, pintar. Oke, ada yang tahu ini gambar apa? Yang warna hijau? Ya, Atika, coba. Jadi peta tersebut menunjukkan bahwa rawannya bencana alam dari ujung Aceh sampai ujung Papua. Oke, tuh. Nah, jadi 2 gambar ini ya menunjukkan bahwa Indonesia itu rawan bencana. Ternyata tahun 2021 bencana yang terjadi ada sekitar 5.402 dan di tahun 2002 sampai bulan Oktober kemarin itu sudah terjadi 3.038 bencana yang terjadi. Ternyata memang betul, oh ternyata Indonesia itu memang rawan bencana. Buktinya adalah peta yang sudah dibuat oleh BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Oke, sekarang coba kalian masuk ke Mentimeter, ya. Kita cari tahu ada apa di Mentimeter ini.
ini kita simpulkan dulu. Berarti apa sih itu bencana? Tuh, yang bisa? Oke, Farel. Bencana adalah serangkaian peristiwa yang menyebabkan banyak korban jiwa dan kehilangan harta benda. Pintar, betul. Nah, jadi apa sih itu bencana alam, Cung? Farel, oke. Bencana alam adalah suatu peristiwa atau fenomena yang terjadi secara alami. Oke, betul. Ya, jadi bencana alam itu adalah bencana peristiwa yang terjadi secara alami, yang tidak bisa diubah, yang tidak bisa diprediksi, yang tidak ada sangkut pautnya dengan tangan-tangan manusia. Menurut kalian, mana yang termasuk karakteristik geologi? Gempa bumi, betul. Apalagi? Tanah longsor, betul. Apalagi? Tsunami, betul. Ada lagi? Letusan gunung api, oke. Kalau contoh dari hidrometeorologi, berarti hidro. Masih ingat? Hidro itu air. Hidrometeorologi itu berarti kaitannya dengan cuaca. Kemudian ekstraterestrial. Ada yang tahu contoh dari ekstraterestrial itu apa? Seperti kejatuhan meteor. Ya. Kita belajar ya di atmosfer ya, lapisan-lapisan atmosfer kan. Meteor ini ada di lapisan ke-3. Betul ya? Kenapa sih di atmosfer itu ada lapisannya? Karena salah satunya untuk melindungi bumi kita dari meteor. Tapi kalau misalkan bongkahan meteornya sangat besar, dia bisa sampai jatuh ke permukaan bumi kita, yang namanya menjadi meteorit. Bisa dipahami? Nah, itu termasuk ke dalam bencana ekstraterestrial. Nah, yang kedua adalah bencana non alam. Ada yang tahu bencana non alam itu apa? Wabah penyakit. Oke, contohnya wabah penyakit. Terus? Radiasi nuklir, Bu. Betul. Yuda, radiasi nuklir. Kemudian apa lagi? Gagalnya teknologi. Ya. Nah, sehingga kita simpulkan apa sih itu bencana non alam? Artika, ya? Bencana yang diakibatkan peristiwa atas rangkaian peristiwa alam. Iya, jadi intinya ya bukan secara alami, ya bukan secara alami. Jadi dia non alam, bukan juga berarti terpatok kepada manusia, ya. Nah, yang ketiga ada yang namanya bencana sosial. Contohnya apa nih? Berarti yang hubungannya dengan manusia, dilakuinya sama manusia, dampaknya pun sama manusia. Nah, sekarang apa sih yang harus kita belajar dari Ibu? Sekarang Ibu akan membagikan LKPD, ya, lomba kerja peserta didik. Silakan kalian diskusikan dengan kelompok masing-masing sesuai dengan tema kalian masing-masing dan sesuai gaya belajar kalian masing-masing. Oke, kelompok letusan gunung api. Kelompok tanah longsor. Oke, di LKPD itu ada 4 soal ya. Silahkan kalian jawab dalam waktu kurang lebih 15 menit dari sekarang. Setelah itu kalian akan membuat produk, ya, produknya sesuai dengan tema dan gaya belajar kalian. Untuk anak-anak visual, silakan pikirkan mau bikin produk apa. Anak-anak kinestetik mau bikin apa. Untuk anak-anak auditori juga mau bikin apa. Kuncinya Ibu hanya memberikan clue, ya. Untuk visual, silakan temanya tentang menggambar. Bebas mau gambar apa, ya. Nanti fasilitasnya Ibu kasih. Kemudian untuk anak-anak auditoris, silakan yang hubungannya dengan pendengaran atau bercerita, ya. Untuk anak-anak kinestetik, coba kemarin kan kalian udah belajar sosiologi dan bahasa Indonesia nih, ya, tentang drama-drama. Nah, Ibu pengen kalian coba untuk menunjukkan ekspresi kalian lewat pembuatan sosiodrama. Di antara kelompok yang ingin maju. Oke, boleh. Untuk kelompok gempa bumi silakan maju ke depan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu dari mana? Kebetulan kami habis bergerak Oh, kami mau mengumumkan informasi tentang bencana gempa bumi di Cianjur. Kiranya sekali pihak Cianjur
ngomong bencana gempa bumi Cianjur penyebabnya apa ya? Bumi Cianjur disebabkan karena aktivitas sesar Cimandiri. Sesar Cimandiri itu apa ya Pak RT? Sesar Cimandiri itu pergerakan atau sesar yang masuk di Jawa Barat yang berorientasi arah timur, laut, dan barat daya, Bu. Betul itu Bapak Ibu. Indonesia rawan akan bencana alam karena berada di antara 3 pergerakan lempeng tektonik. Yang pertama lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik. Selain itu Indonesia berada di jalur sirkum Pasifik atau ring of fire. Itulah kenapa di Indonesia banyak sekali terjadi fenomena alam Bapak Ibu. Oh gitu. Nah dampak yang bisa ditimbulkan berupa apa saja? Dampak yang bisa ditimbulkan itu pertama 1, 20 korban jiwa orang meninggal akibat tertimbulnya dengan gempa. Yang kedua yaitu banyaknya rumah warga yang rusak, gempa dan titik dahsyat. Tidak lain dari rumah warga yaitu fasilitas umum seperti pondok pesantren juga ikut terlibat. Yang ketiga yaitu banyak 300 korban warga yang luka-luka akibat gempa tersebut. Betul itu dari gempa bumi itu tidak akan diprediksi, apalagi memiliki kekuatan yang skala lingkupnya berbeda-beda. Gempa bumi yang kekuatannya kecil dapat menyebabkan getaran, sedangkan gempa bumi yang kekuatannya besar dapat sangat dahsyat. Bencana gempa bumi dapat menyebabkan hilangnya korban jiwa dan harta benda, bahkan gangguan psikis akibat trauma dari kejadian tersebut. Lalu apa ya Bapak Ibu solusi untuk mengurangi dari resiko bencana itu? Upaya yang dapat dilakukan yang pertama yaitu sosialisasinya. Sosialisasi dapat dilakukan oleh BNPB atau Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan pemerintahan setempat. BNPB dapat terjun langsung ke pengungsian untuk berdiskusi dan memberikan bantuan kepada mereka yang terkena dampak gempa bumi tersebut. Selanjutnya membuat peta zonasi daerah rawan bencana. Pembuatan peta merupakan salah satu aspek dari mitigasi dan kesiapsiagaan. Ketika melihat pertunjukan teman-temannya, atau ada yang mau nanya seputar isi materi tadi ada? Bu, Ya, Ida, gimana Ida? mungkin menurut saya dari penampilan udah bagus, tapi dari gestur geraknya itu kurang. Kurang, kenapa kurangnya? Ya mungkin kalau lebih bagus gerakannya, misalnya lebih banyak lagi gerakan-gerakan seperti berjalan atau yang kan tadi kebanyakan diem atau Ya, oke, dari Yuda gitu ya. Oke, kalian boleh menutup presentasi kalian dan kembali ke bangku kalian masing-masing. Oke, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salah satu aja yang menyimpulkan ya isi pembelajaran kita itu seperti apa? Cuk, dapat poin nggak Bu? Jelas dong. Tentang bencana, macam-macam bencana, jenis-jenis bencana, karakteristik bencana, dan ada faktor-faktor penyebab bencana itu seperti 3 lempeng tadi, lempeng Eurasia, Indo-Australia, dan lempeng Pasifik. Terus juga ada dampak dari bencana tersebut apa saja dan lain-lain. Mungkin begitu Bu yang bisa pada simpulkan. Oke, terima kasih buat Farel ya. Ya betul, di pembelajaran hari ini kita baru belajar tentang jenis dan karakteristik bencana, sehingga dari pembelajaran hari ini kalian jadi tahu jenis-jenis bencana itu bukan hanya bencana alam saja ya, tapi ada bencana non alam maupun bencana sosial. Tapi kita akan memfokuskan hari ini itu mempelajari tentang bencana alam ya, yang memang sesuai dengan tema kelompok yang berbeda. Nah, silakan kalian klik link yang Ibu sharekan untuk mengisi post test. Dan di situ ada refleksi pembelajaran ya, silakan kalian isi juga dengan jujur ya, refleksi pembelajarannya tentang penilaian diri kalian dan penilaian pembelajaran di hari ini terhadap diri. Kita tutup pembelajarannya dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Nah, agar kita selamat sampai tujuan kita